dari soal yang berupa dalam studi kasus ini, gitu ya. Nanti akan kita coba atau kalian akan mencoba untuk mengubahnya menjadi sebuah algoritma. Ya. Dalam hal ini, eee, yang menjadi pilihan pertamanya flowchart. Tapi kalau kalian mau rubah ke selain flowchart ya, nggak masalah gitu. Artinya tetap ada flowchart tapi mau ditambahkan dengan pseudocode atau dengan kalimat deskriptif, silahkan, gitu ya. Jadi, nanti prosesnya adalah kalian dapat soal, kemudian dari soal ini akan diminta untuk membuat sebuah algoritma, yang utama dibentuk dalam bentuk flowchart. Kemudian dari algoritma yang sudah kalian peroleh dalam bentuk flowchart ini, kemudian kalian coba rubah ke dalam sebuah program, ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, gitu ya. Nanti dari soal ini akan menjadi tugas besar, kemudian dari tugas besar menjadi pengganti UAS. Gitu. Jadi nanti yang menjadi tugas besar itu adalah dari soal menjadi algoritma. Ini menjadi tugas besar, gitu ya. Kemudian dari tugas besar, dari algoritma menjadi program, ini menjadi pengganti UAS, ya. Jadi teknisnya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, kemudian apakah cukup dengan flowchart saja dan program saja gitu ya? Kalau hanya flowchart dan program saja, saya nggak tahu kalian sebenarnya sudah paham atau belum. Gitu ya. Bisa saja kalian minta bikinkan orang lain untuk membuat flowchart kan gitu. Bisa saja nanti ya yang mengerjakan bukan kalian gitu kan. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini adalah hasil kalian, ya, flowchart-nya ini memang hasil karya saya, gitu ya, atau programnya ini memang hasil karya saya, maka saya menambahkan sebuah kalian saya minta untuk membuat video juga, ya. Video ini apa isinya? Video ini menjelaskan bagaimana kalian bisa mendapatkan flowchart yang sudah mungkin kalian kerjakan dari soal yang dibuat, soal yang diberikan. Itu dari tugas besar. Jadi tugas besar itu nanti outputnya ada dua. Yang pertama flowchart-nya ya yang sudah jadi. Kemudian yang kedua adalah video. Video ini menjelaskan bagaimana kalian bisa menyusun dari soal ini kemudian menjadi flowchart. Gitu ya. Jadi bukan menjelaskan flowchart-nya. Maksudnya bukan menjelaskan flowchart-nya, bedanya sih gimana gitu kan. Bedanya misalkan kalau menjelaskan flowchart itu kalian cuma bilang ini flowchart-nya itu ini tandanya jajar genjang artinya input gitu ya. Inputnya ada dua. Nah itu kalian menjelaskan sebuah flowchart. Itu bukan itu yang diminta gitu ya. Tapi yang diminta adalah kalian bisa menjelaskan itu. Kenapa kok di situ yang diinputkannya harus dua. Ada dua inputan di situ. Nah itu kalian menjelaskan bahwa nanti dari soal di sini ini ada dua inputan nih. Yang pertama input untuk ini dan yang kedua inputnya untuk ini. Sehingga nanti di flowchart yang atas sendiri bagiannya ini untuk input, yang satunya untuk yang tadi, yang kedua untuk yang B, misalkan seperti itu. Jadi kalian menjelaskan korelasi atau hubungan antara soal dengan flowchart yang kalian peroleh. Tidak hanya menjelaskan flowchart saja. Itu ya. Itu untuk tugas besarnya. Nah, kemudian untuk pengganti UAS itu nanti adalah hasil translasi dari algoritma atau dari flowchart ini ke dalam bentuk program. Ya. Jadi di sini juga saya minta kalian menjelaskan dalam bentuk video. Jadi nanti kalian buat dua video, gitu ya. Video yang pertama untuk tugas besar itu menjelaskan bagaimana kalian mendapatkan flowchart itu dari sebuah soal yang diberikan. Kemudian untuk UASnya kalian bikin video lagi yang menjelaskan bagaimana kalian bisa membuat program seperti itu dari flowchart atau dari algoritma yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Gitu ya. Jadi nanti ada dua hal, gitu, dua milestone istilahnya ya, dua target. Satunya video dengan flowchart-nya, kemudian video juga dengan program. Gitu ya. Nah, untuk teknisnya nanti lebih detailnya mungkin akan saya sampaikan di LMS ya. Jadi kayak durasi dan lain sebagainya mungkin nanti saya sampaikan di LMS, tapi kemarin saya coba ngobrol
dengan dosen yang satunya. Jadi ini semua kelas akan dapat ya, kelas A, B, C, D, E, nggak cuma kelas saya aja, tapi kelas dosen yang lain yang sama, kelas C, D, E, dengan mata kuliah yang sama, C, D, E, itu juga dapat ini juga, gitu, dapat tugas ini juga semua kelas, gitu ya. Karena kita memang sudah kesepakatannya seperti itu. Nah, kemudian nanti durasinya mau berapa menit, kemarin sih saya menyampaikannya 10 menit gitulah ya, minimal. Ini saya kurang tahu dari dosen yang bersangkutan, dosen yang satunya itu sudah mengokekan atau belum gitu ya. Tapi rencananya gitu, rencananya nanti video itu minimal 10 menit, minimal ya, bukan maksimal. Jadi kalau kurang dari 10 menit, berarti nanti kalau memang masih ada waktu, saya minta perbaiki. Tapi kalau memang waktunya sudah mepet, kalian baru ngupload, ya saya nilai apa adanya. Ya. Tapi yang jelas parameternya minimal 10 menit. 10 menit itu isinya apa? Yang pertama ya jelas perkenalan diri gitu ya. Jadi monggo silakan memperkenalkan diri sampai ke cita-cita apa silahkan aja gitu. Mau nambahkan quote gitu ya nggak apa-apa gitu kan. Kemudian eh, setelah itu baru menjelaskan ke pembahasannya ya. Pembahasan yang diminta. Misalkan video yang pertama ini video yang pertama ya berarti menjelaskan bagaimana kalian bisa mendapatkan flowchart ini dari sebuah soalnya. Ya, kalau video yang kedua, ini berarti menjelaskan bagaimana program ini bisa kalian dapatkan dari flowchart, gitu ya. Kemudian setelah itu kalau mau ditambahkan dengan penutup silahkan. Penutup silahkan dipakai untuk kesimpulan. Misalkan dari situ disimpulkannya seperti apa, gitu ya. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Nanti minimal 10 menit. Kalau bisa nanti di dalam video itu ada wajah kalian, ya, tapi kecil aja di sini. Nggak usah yang dalam bentuk full. Jadi misalkan di sini PPT-nya, kemudian di sini kameranya, ya. Jadi silahkan aja kalian mau modelnya seperti apa. Aplikasinya yang harus dipakai apa bebas. Atau misalkan kalau pakai Google Meet gitu ya, kalian mau membuat rekaman sendiri pakai Google Meet ya silakan aja. Kalau Google Meet itu biasanya kalau sudah jadi rekaman kameranya itu bukan di bawah sini tapi di samping sini ya. Ini biasanya ini kamera. Kalau kalian males ribet nginstal software-software, pakai Google Meet aja silahkan di-record, ngomong sendiri kayak gini misalkan, menjelaskan ya, ya silahkan aja gitu ya, terus nanti sampai menceritakan loh ya, bukan menjelaskan flowchart, menceritakan. Nah itu silakan pakai aplikasi aja, apa saja boleh. Boleh pakai Google Meet, boleh pakai aplikasi screen recorder. Screen recorder itu banyak ya, ada OBS, ada Camtasia, bahkan PowerPoint kayaknya dia punya juga untuk merekam. Kalau saya biasanya kalau yang materi-materi awal itu biasanya saya pakai PowerPoint karena dia sebenarnya sudah punya softwarenya sendiri di dalam. Cuma untuk konversi ke videonya lama sekali. Jadi memang tidak disarankan ya. Gitu. Yang cepat ya OBS gitu, atau Camtasia atau screen recorder yang lain lah ya. Saya menyampaikannya di sini screen recorder. Recorder ya. Jadi bebas, tidak diharuskan pakai software tertentu, gitu ya. Nah nanti kemudian setelah membuat video dan sudah membuat flowchart atau programnya, nanti ini diupload semuanya, upload di LMS. Ya. Kalau video dalam bentuk link boleh nggak boleh aja gitu, karena di LMS itu terbatas ukuran maksimal yang bisa diupload itu hanya 64 mega. Ini batas uploadnya hanya 64 megabyte. Jadi kalau ternyata video kalian sampai 100 mega misalkan, ya lebih baik kalian upload dulu di salah satu platform, misalkan di YouTube atau pakai platform yang lain, gitu ya. Atau kalau dari Google Meet langsung dapat link recordnya, gitu ya. Nah, link recordnya ini yang nanti kemudian dikopikan ke LMS. Ya, flowchart juga sama nanti diupload ke LMS, gitu ya. Kalau program nanti ini ada di dalam VPL. Jadi untuk kode programnya silahkan nanti dikopikan, dipastekan di VPL, gitu ya. Atau kalau kalian langsung bikin programnya di VPL juga diperbolehkan aja, gitu. Jadi tidak harus
apa namanya, pakai software yang lain dulu gitu. Atau mungkin saya lebih suka daripada online, saya install aplikasi untuk membuat program offline dulu. Kalau mau pakai offline bisa pakai beberapa software yang kalian pakai, ada namanya CodeBlocks, ada yang Dev C++, saya lupa lagi namanya apa lagi ya. Ada beberapa lah kalau nggak salah gitu ya. Atau pakai Linux kalian langsung pakai GCC compiler namanya, itu juga nggak apa-apa ya. Gitu. Kalian pakai software dulu offline gitu, ngetikkan kalau programnya sudah jadi baru dikopikan ke VPL ya nggak apa-apa. Kalian mau tuliskan dulu di VPL, langsung dituliskan di VPL, terus kemudian setiap ada perubahan kode kalian update di VPL nggak apa-apa, itu lebih bagus juga gitu. Lebih terikot juga nanti prosesnya. Gitu ya. Ini untuk teknisnya nanti kurang lebih seperti itu. Untuk pengumpulannya itu nanti rencana untuk tugas besar itu paling lambat kemungkinan di tanggal 29 ya. Untuk tugas besar ini paling lambat di 29 Januari 2001 atau Jumat depan. Jadi kalian masih punya waktu sekitar 1 minggu lah gitu ya. Atau kalau nggak di tanggal 29 ya di tanggal 1 lah. Nanti saya coba ngobrol dengan dosen Alpro satunya, kira-kira enaknya mau dikumpulkan di Jumatnya atau di Senin depannya lagi, tanggal satunya. Gitu ya. Jadi ini antara 29 atau sampai tanggal 1 Februari 2021. Antara dua tanggal ini. Gitu ya. Apakah harus di tanggal ini? Ya enggak juga gitu ya. Kalau kalian bisa selesai hari Senin besok misalkan langsung diupload selesai nggak apa-apa. Keuntungannya kalian ngupload cepat adalah ketika mau ada perubahan gitu kan, ya tinggal dirubah aja, masih ada waktu gitu. Kalau mepet kan kita nggak ada waktu lagi, nggak ada istilah perpanjangan lagi gitu ya. Sampai bilang Pak, ini sinyal tempat saya terus apa namanya kurang baik gitu kan. Nah waktunya sudah seminggu gitu kan. Kenapa baru dipakainya di menit-menit akhir gitu kan. Itu ya silakan mengatur waktunya sendiri gitu ya. Kemudian untuk pengganti UAS, ini sebenarnya kita belum dapat jadwal untuk mata kuliah Alpro itu kapan ya. Yang jelas ini menyesuaikan dengan jadwal Alpro, menyesuaikan jadwal Alpro. Ya. Jadi jadwal UASnya Alpro kapan itu nanti kita sesuaikan. Tetapi kalau kita lihat di jadwal UTS kemarin, itu di hari pertama, minggu pertama UTS gitu ya. Kemungkinan juga nanti di jadwal UAS itu sama. Artinya berarti ini nanti di hari pertama, minggu pertama UAS. UASnya kapan? Mulai tanggal 8 Februari. Ya, UASnya tanggal 8 Februari. Pukul tahun 2021. Jamnya kalau saya lihat di UTS kemarin itu 2:30 sampai 2:30 ya. Jadi kemungkinan nanti ini kalau memang jadwalnya sama ya kita samakan di tanggal 8 maksimal pukul 14.30. Ini untuk sementara mungkin seperti ini. Karena kita belum lihat jadwal Alpro untuk UAS itu fixnya di hari apa, jam berapa. Tapi kalau kita mengacu dari UTS, ya kita samakan, asumsi kita samakan harinya dan jamnya ya kurang lebih berarti di tanggal 8 bulan 2 jamnya maksimal sampai 2:30 ya. Ini untuk pengganti UAS. Gitu. Jadi kurang lebih nanti teknis detailnya mungkin saya tambahkan atau saya atau mungkin nanti malah dosen satunya sudah menambahkan di LMS ya malah mungkin. Jadi nanti ada lebih detailnya ada di LMS gitu ya.